Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng Akang. Hari ini kita bakal time travel bentar ke masa lalu buat ngebedah sebuah transformasi politik yang gila banget di Asia Tenggara. Di bahasan sejarah kali ini kita bakal ngeliat gimana syariat di balik dinding Istana Nusantara tuh bukan cuma sekedar ritual agama aja, tapi benar-benar berevolusi jadi sebuah sistem negara yang super canggih. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, ngomongin soal gimana syariat Islam benar-benar dipraktekin di kerajaan Nusantara dulu, jujur aja nih, kalau di buku pelajaran sejarah sekolah kan kesannya masuknya Islam itu cuma sekedar ngubah cara orang ibadah secara personal aja ya. Padahal faktanya tuh jauh lebih epik dari itu teman-teman. Pertanyaan besarnya bukan cuma soal apakah syariat diterapkan, tapi gimana syariat itu dinegosiasikan dengan adat, sama perdagangan internasional, bahkan sama struktur kekuasaan yang udah jalan ratusan tahun sebelumnya. Penasaran kan? Mari kita mulai perjalanan antar pulau kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, era baru Islam dan kekuasaan, sebuah legitimasi baru di Nusantara. Di fase ini, masuknya Islam benar-benar ngerombak fondasi politik kerajaan secara radikal. Coba kalian perhatiin perubahan besar ini. Zaman Hindu-Buddha dulu, raja itu dianggap sebagai dewa raja, kayak wujud nyata dari para dewa di bumi. Tapi pas Islam masuk, boom, konsepnya langsung geser jadi khalifatullah atau wakil Allah. Terus bedanya apa, Kang? Gini, legitimasi penguasa itu jadinya bukan lagi didasarkan pada mitologi keturunan dewa yang tak bisa disentuh, melainkan didasarkan pada hukum moral keagamaan. Artinya, penguasa sekarang terikat mutlak pada hukum Tuhan alias syariat. Yang bikin salut, Islam itu datang nggak kayak wrecking ball yang main hancurin budaya lokal gitu aja. Kalian pasti pernah dengar pepatah Minangkabau yang satu ini. Adat besandi syara, syarak besandi kitabullah. Nah, pepatah ini tuh bukti nyata yang sempurna. Syariat Islam diposisikan sebagai fondasi normatif buat ngatur hal-hal besar kayak pidana, pernikahan, atau dagang. Tapi di sisi lain, adat asli lokal tetap dipertahankan buat ngurusin soal tanah atau tata sosial selama nggak bertentangan. Bener-bener negosiasi yang cerdas banget kan? Lanjut ke bagian kedua, mesin birokrasi kesultanan. Sekarang kita bakal lihat gimana sih tepatnya mereka ngejalanin negara pakai syariat. Biar kebayang, sistem administrasi pemerintahan mereka saat itu tuh udah super rapi loh. Dari puncak kekuasaan, jelas ada sultan sebagai pelindung agama. Terus di bawahnya ada mufti atau syekh al-Islam yang tugasnya ngasih arah ideologi negara lewat fatwa. Nah, di bawahnya lagi ada kodi. Ini tuh hakim utama yang mimpin mahkamah syariah buat ngurusin mulai dari perkara pidana sampai sengketa dagang. Terakhir, buat level grassroots atau daerah, ada penghulu yang ngurus administrasi masyarakat langsung. Jadi kebukti ya, syariat saat itu bukan cuma ada di mimbar masjid, tapi benar-benar hidup di ruang pengadilan sampai ke administrasi desa. Sekarang kita masuk bagian ketiga nih, Tur Nusantara. Kita akan bahas dua wajah syariat. Akan mau ajak kalian mulai hopping dari ujung barat laut dulu, yaitu Aceh, terus kita bandingin sama Pulau Jawa. Pertama, Aceh. Sesuai julukannya sebagai Serambi Mekah, pendekatan hukum di sini tuh sangat formal dan ortodoks. Di era Sultan Iskandar Muda, mereka sampai bikin Kanun Meukuta Alam. Ini tuh semacam kodifikasi hukum negara yang super komprehensif. Semuanya diatur di sini, mulai dari hukum pidana, perdagangan, urusan diplomasi, sampai tata pemerintahan. Bahkan hukuman kayak Qisas dan hudud pernah diterapin secara tegas loh. Dan yang jadi mesin penggerak ideologinya adalah para ulama besar kayak Nuruddin Ar-Raniri. Di Aceh, ulama itu bukan sekedar penasihat, mereka adalah bagian inti dari jantung pemerintahan itu sendiri. Tapi beda pulau beda cerita. Di Jawa, Islam itu tumbuh di atas budaya keraton Hindu-Buddha yang udah ngakar kuat banget. Nah, Kesultanan Mataram pinter nih ngatasinnya. Mereka pakai taktik kompromi yang cantik. Mereka membagi jalur pengadilan jadi dua. Ada yang namanya Pradata, ini khusus urusan politik dan pidana berat yang dipegang langsung sama Sultan. Terus ada Pengadilan Serambi yang dipimpin ulama khusus buat ngurus agama dan masalah keluarga. Power sharing yang sangat-sangat diplomatis. Nah, ini nih salah satu fun fact sejarah favorit Akang. Sultan Agung dari Mataram itu pernah ngelakuin perombakan kalender secara besar-besaran. Beliau dengan berliannya gabungin sistem penanggalan Saka yang kental banget unsur Hindunya sama kalender Hijriyah Islam. Kenapa coba? Ini adalah langkah simbolik yang jenius buat ngelakuin Islamisasi tanpa harus mencabut, apalagi menghancurkan identitas dan budaya Jawa. Cerdas banget kan pendekatan dakwahnya? Oke, geser agak ke timur ke bagian keempat, Sulawesi dan Maluku. Di wilayah ini, kita ngelihat gimana syariat Islam berinteraksi dengan hukum kehormatan lokal dan kerasnya persaingan politik global di lautan.
Kita mampir dulu ke Kesultanan Gorontalo di Sulawesi Selatan. Di sini, Islam gak datang buat nyingkirin adat Bugis Makassar. Malah sebaliknya, syariat diintegrasikan jadi unsur baru yang disebut sarak. Ini jadi pilar kelima dalam sistem sosial atau panggadareng mereka. Mereka juga bikin jabatan keagamaan yang disebut kali atau kordi. Tugas si kali ini krusial banget. Dia harus mastiin hukum Islam jalan berdampingan secara harmonis sama nilai siri alias harga diri masyarakat setempat. Integrasi tanpa konfrontasi budaya. Keren ya? Terus kalau kita loncat ke pusat rempah dunia, Maluku, tepatnya di Ternate dan Tidore, fungsinya beda lagi nih. Syariat punya peran yang luar biasa strategis, terutama mendominasi aturan kontrak dagang dan pelayaran. Kok bisa sepenting itu? Karena bagi Ternate dan Tidore, syariat Islam benar-benar dijadiin instrumen diplomasi internasional, sekaligus identitas politik anti-kolonial mereka. Ini cara mereka membedakan diri dan ngasih perlawanan ke kekuatan Portugis dan Spanyol. Syariat literally dijadiin senjata diplomasi. Masuk ke bagian kelima, Banten dan Palembang. Disinilah pusat lahirnya hukum maritim dan fikih lingkungan Nusantara. Kita tahu Banten itu dulunya pelabuhan internasional yang super sibuk. Jelas mereka butuh hukum maritim yang kuat. Di era Sultan Ageng Tirtayasa, posisi Kadi Agung itu benar-benar powerful. Wewenangnya nggak main-main. Mulai dari nengahin sengketa dagang global, ngurusin kriminalitas di pelabuhan, sampai kasus-kasus moral publik. Dan yang paling bikin mind-blowing, hukuman denda atau diat di Banten waktu itu nilainya udah langsung disesuaikan sama standar mata uang perdagangan internasional. Udah go internasional banget kan mindsetnya? Kalau Banten tadi fokusnya global banget. Palembang beda lagi. Mereka nerapin cara yang sangat akomodatif. Mereka punya sebuah kitab undang-undang monumental dari abad ke-17 yang namanya Simbur Cahaya. Dan kalian tahu kan siapa yang merumuskannya? Seorang tokoh perempuan hebat bernama Ratu Sinuhun. Kitab ini secara brilian menyatukan hukum Islam dengan adat masyarakat pedalaman Sumatera Selatan. Pasirah atau pemimpin adat lokalnya berfungsi layaknya hakim yang menyeimbangkan nilai-nilai syariat dengan kebutuhan sosial masyarakat agraris. Nah, poin yang ini nih, fakta sejarah yang wajib banget kalian perhatiin. Ratusan tahun sebelum kita sekarang heboh ngomongin climate change atau kampanye pemanasan global, kitab Simbur Cahaya di Palembang ini udah memuat aturan yang super ketat soal larangan pembakaran hutan dan perlindungan lahan. Ini adalah bentuk awal dari Fiqh al-Bi'ah atau fikih lingkungan. Bayangin aja, pemahaman Islam di Nusantara ternyata udah seprogresif itu dalam menjaga kelestarian alam sejak abad ke-17. Luar biasa kan? Akhirnya kita sampai di bagian akhir nih, warisan Nusantara lebih dari sekedar ritual. Jadi dari perjalanan island hopping kita dari Aceh sampai Maluku tadi, apa sih warisan terbesarnya? Mari kita rangkum. Kalau kita lihat sekilas dari rangkuman ini, kerasa banget kan indahnya keberagaman penerapan hukum Islam di Nusantara. Aceh sama Banten milih jalur formal lewat hukum tertulis yang tegas. Terus Jawa sama Gorontalo pendekatannya lebih integratif, ngelebur dan berdialog hangat sama budaya keraton dan adat lokal. Sementara di tempat kayak Ternate, Tidore, dan Palembang, syariatnya justru dipakai buat kompromi diplomasi internasional, jadi simbol anti-kolonial, bahkan buat pelestarian lingkungan. Semuanya punya gayanya masing-masing dan disesuaikan sama tantangan zaman saat itu. Intinya sih begini teman-teman, Islam di Nusantara itu sama sekali bukan kekuatan pasif yang cuma ngurusin ritual di dalam masjid. Sejarah membuktikan dakwah dan syariat telah secara aktif ngebentuk negara-negara yang dinamis, ngebangun sistem peradilan yang terstruktur rapi, mengatur kerasnya persaingan perdagangan internasional, dan menggeser legitimasi politik dengan damai. Bahkan, mereka berhasil nyiptain kodifikasi hukum tertulis jauh-jauh sebelum kolonialisme barat datang bawa sistem hukum mereka ke sini. Ini benar-benar warisan sejarah yang mahal harganya. Sebelum Akang pamit, Akang mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian pikirin. Ngelihat betapa fleksibel dan canggihnya hukum Islam beradaptasi di masa lalu, gimana caranya nih kita generasi sekarang bisa nerapin semangat kompromi yang sama buat ngadepin tantangan di masa kini? Boleh banget direnungin ya. Oke deh, makasih banyak udah ngikutin bahasan sejarah bareng Akang hari ini. Semoga nambah wawasan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.